Indonesia adalah negara tropis yang dikaruniai pohon kelapa yang sangat melimpah. Pohon kelapa sendiri memiliki banyak manfaat dan kegunaan, baik dari pohonnya hingga buahnya. Meskipun saat ini sudah banyak yang melakukan pengelolaan terhadap pohon kelapa, namun terdapat beberapa potensi dari kelapa yang belum dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam pemanfaatan limbah kelapa. Satu, pemanfaatan limbah padat kelapa adalah dengan memanfaatkannya menjadi bahan bakar alternatif. Salah satu bentuk pemanfaatnya adalah briket arang. Briket arang mempunyai banyak kelebihan, yaitu bila dikemas dengan menarik akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih dengan arang yang di pasar tradisional. Briket mempunyai panas yang lebih tinggi, tidak berbau, bersih, dan tahan lama. Briket dibuat dengan proses pirolisis, pembakaran anaerobik. Tempurung kelapa yang digunakan untuk membuat briket akan melalui proses pembakaran tidak sempurna sehingga tidak sampai menjadi abu. Pada pemanasan ini, prosesnya dilakukan pada tempat yang vakum. Selanjutnya, arang tersebut dicampur dengan perekat, dipadatkan, dan dikeringkan. Proses pembuatan dilakukan dengan proses alami dan dibuat dengan bahan tambahan tepung tapioka yang berasal dari singkong sebagai bahan perekat adonan briketnya. Oleh karena itu, briket arang tempurung kelapa menjadi material yang aman dan tidak beracun atau non-toksik. Pada proses pirolisis, unsur-unsur bukan karbon seperti hidrogen dan oksigen akan hilang sehingga menyisakan banyak mungkin. Pada proses pirolisis, unsur-unsur bukan karbon seperti hidrogen dan oksigen akan hilang hingga menyisakan sebanyak mungkin karbon dalam bahan. Karena itu, proses ini juga disebut karbonisasi. Umumnya proses pemadatan bergantung pada sifat-sifat partikel seperti kekentalan atau viskositas, adesi, kohesi, ukuran partikel serbuk dan distribusinya, tegangan permukaan dan kekerasan. Bahan yang memiliki kekentalan tinggi seperti tepung tapioka dalam fase cair baik jika digunakan sebagai bahan perekat. Saat bahan perekat dicampur dengan serbuk, maka partikel-partikel serbuk akan tarik-menarik satu sama lain akibat adanya gaya adesi dan kohesi. Gaya adesi terjadi pada daerah antarmuka partikel-partikel, sedangkan gaya kohesi hadir di antara partikel-partikel. Molekul air H2O digunakan sebagai pelarut bahan perekat dan akan membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan partikel yang akan meningkatkan kontak permukaan di antara partikel-partikel.